Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang adalah malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban itu adalah malam-malam dan beberapa lamanya malam tahunan malam untuk menjadikan malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di situ banyak sekali malam-malam dan dalam pengetahuan dan bintang-bintang. Cuma Allah memberikan satu bulan yang Allah itu sebagai bulan pungkasan, yaitu sebagai malam Lailatul Maghfirah, dari suatu pengampunan dosa-dosa kita di tahun ini. Semuanya niscaya jika kita bertobat, jika kita melakukan sesuatu benar-benar sungguh kita kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini adalah suatu yang jadi Allah. Siapa nuklir dan manusia dan jiwa itu sama. Karena makhluk juga mereka juga mendapatkan suatu pengampunan. Kita sebagai manusia timbang dan rajin itu dosanya lebih banyak dan rajin daripada kita sebagai manusia. Karena tabiat manusia itu dari sana suatu kelemahan kita, suatu keterbatasan kita terhadap realita. Nah, sedangkan sini itu berbuat dari hati. Ini mereka bisa leluasa melakukan sesuatu yang belum logika, sehingga untuk berbuat dosanya itu lebih mudah dibandingkan kita di kaumnya Adam dan Hawa. Nah, itu kenapa Allah memberikan suatu ampunan kepada kita? Karena Allah tahu kita itu manusia yang lemah. Tidak ada manusia ibaratnya benar-benar sempurna, tidak sama sekali melakukan dosa. Terkadang dosa sendiri yang kita sudah berbuat, melakukan kesalahan, kita tahu dosa, ya udah, kita anggapnya suatu dosa saja. Karena berpikir karena Allah itu adalah maghfirah, suatu pengampunan. Dan juga kadang-kadang yang parahnya lagi, yang menganggap dirinya baik itu berdosa. Nah, itu ada juga seperti dosa seperti itu. Dikarenakan karena mereka melihat kebaikannya itu dalam suatu akalnya, bukan dalam suatu hatinya. Nah, bagaimana orang bisa mengetahui perbuatan kebaikannya itu dari hati? Maka di sini ada ilmu khusus untuk ilmu kebatinan, yaitu kita melihat suatu kebenaran, membuka mata batin kita, apakah itu salah atau tidak. Nah, itu suatu patokan dari ulama. Karena di dalam ilmu logika saja itu masih banyak suatu kesalahan. Karena logika itu orang berpikir hanya pandangan kasat mata belakang. Mereka berpikir apabila terlihat. Nah, sedangkan yang tidak terlihat itu dibilangnya tahayul atau mustahil. Maka mereka juga yang berbuat dosa, yang seakan-akan mereka itu adalah suatu kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu dosa. Dosa bagi siapa? Bagi Allah itu dosa. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang melakukan tersebut. Contohnya, saya mau beribadah,
Nah, saya itu mau beribadah karena saya mau dipandang orang alim. Saya melakukan segala sesuatu kebaikannya itu supaya saya bisa dipandang sebagai orang soleh di mata masyarakat. Nah, karena niat kita sudah begitu, jadi di dalam akarannya, ya mana mungkin sih ibaratnya kita beribadah kepada Allah yang diterima pasti diterima. Nah, cuma Allah telah mengetahui letak sisi hati keburukannya, karena yang dilakukannya itu hanya untuk supaya orang itu percaya melihat kita itu orang baik. Nah, itu bukan suatu kebenaran, itu keburukan yang menutupi dunia benar. Nah, itu juga yang dinyatakan berdosa atas kebenarannya tersendiri. Ataupun kita menolong seorang, membantu orang-orang yang membantu orang-orang miskin dengan imbalan kita itu ingin dipuji oleh masyarakat. Nah, apakah tidak berdosa? Saya sesuatu ketika yang tentang hal ini, karena mereka menganggap kita harus ada suatu bukti supaya orang lain pun membantu juga, supaya orang lain untuk membuat baik juga. Tapi buktinya kenapa? Buktinya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Semua itu berbuat baik. Jadi artinya berbuat baik itu hal yang adalah suatu kebaikan kita hanya dilihat Allah semata. Tanpa ada itu banyak sekali ditanyakan kebaikan benar atau enggaknya, karena kebaikan itu pasti ada sesuatunya. Tapi sekarang kebaikan kita itu yang disangkut pautkan dengan hal prioritas atau politika itu sudah bahasanya itu sudah subhan, tidak campur aduk. Dan yang penting begini saja, kita tidak pernah menjudge orang itu salah, kita tidak pernah menjudge orang itu benar. Artinya kebenaran dan kesalahan seorang itu nanti biar Allah saja yang mengaturnya, yang memegangnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui supaya kita mengetahui apa yang Allah mau? Ya, makanya di situ di dalam suatu Islam ya ada ilmu khusus, yaitu ilmu, kalau di populernya itu tarikat ya. Jadi ilmu khusus kebatinan dalam suatu agama Islam. Padahal ilmu tarikat itu semua juga pemberian para nabi untuk mendekatkan kepada hakikat Allah itu artinya bersih, harus benar-benar dia itu bahasa kita berapaklah atau berapa. Nah, maka akan membuahkan suatu hasil, karena ketenangan hati kita itu sudah menyentuh dengan bahasa-bahasa rohani, bahasa-bahasa ketuhanan. Nah, maka di situ kita bisa mengetahui atau bisa merasakan apa yang kita berbuat salah dan apa yang kita lakukan itu benar. Itu sudah kepada Allah itu, karena kita sudah menyatu dengan tulus, kalau misal dalam bahasa Arabnya. Jadi jiwa yang suci, jadi sudah menyatu raga dan jiwa kita itu. Nah, maka dengan kesucian jiwa kita, dengan kesucian kita, maka kita telah menyambung kepada alam pertama, yaitu Allah Tuhan. Nah, ini sudah dibahas dulu ya, ini bahasanya lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang balik lagi di malam bersahabat. Jadi artinya Allah tahu semua makhluk
itu pasti senang, pasti merasakan kegembiraan ketika melakukan dosa, karena di dalam dosa itu ada beberapa kenikmatan saking khas. Saya manusia itu tergiur, dan walaupun itu salah, tapi Allah telah memberikan suatu pencegahannya, yaitu dengan maghfirah. Dosa itu diampuni apabila orang itu benar-benar segera ingin dosanya diampuni. Nah, kemudian gimana kalau misalkan dia tidak sadar, dia itu ibaratnya sahabatnya itu hanya semata-mata karena ingin kita oleh aja nih, kita nih, wah rajin pada bagaimana. Tetap kalau misalkan kalian tidak mempunyai batin atau kesucian dalam mulut kita, tetap saja itu masih serba tanda tanya terus, gimana sih ibadah kita diterima atau enggak, gimana sih dosa kita dihapus atau enggak, selalu bertanya dengan penasaran. Karena apa? Karena keilmuan kalian itu belum nyampe dong. Malah yang berbau gitu ya. Nah, ini adalah suatu dalam pembahasan maghfirah yang jadi Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia ya, yang di malam Nisfu Sya'ban ini dianggaplah semua dosa-dosanya. Nah, itu ada suatu keutamaan ataupun keuntungan kita untuk suatu saat kita menghadapi ajal, dan tahu alhamdulillah kita itu sudah terkumpul semua di malam Nisfu Sya'ban. Nah, yang kedua, malam Nisfu Sya'ban juga disebutnya malam suatu kebaikan, karena Allah memberikan rahmat kepada manusia. Nah, artinya rahmat itu ada. Jadi artinya rahmat itu adalah suatu kemauan aja dan suatu makhluk. Artinya kita mempunyai ajar, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai suatu kehidupan supaya benar-benar kita ajar. Kita berdoa kepada Allah semoga dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam dagang kita, dalam panen kita, itu supaya semuanya berhasil. Allah memberikan jaminan dalam malam Nisfu Sya'ban ini, siapa yang khusyuk ibadah kepada hakikat Allah bersama malam Nisfu Sya'ban ini, itu 300 syafaat yang Allah kasih kepada makhluknya itu. Jadi ibaratnya dengan satu syafaat aja kita ibaratnya sebagai orang pembisnis yang benar-benar kita kesusahan modal, benar-benar kita terlilit utang, benar-benar kita untuk makan sehari-hari juga sudah kepepet, benar-benar habis. Karena terjadi pandemi kemarin itu, bahwa yang mau usaha sudah bakal hutang. Maka disinilah kesempatan kalian untuk meminta syafaat dari Allah untuk membangkitkan usaha kalian. Bangkitkan kalian. Nah, di situ juga Allah telah memberikan suatu kemurahan hatinya untuk memberikan suatu hajat, keinginan kita mengenai pekerjaan kita. Apabila kita itu bertani, kemudian hasilnya panennya selalu kena, selalu rugi terus, selalu dicolong terus gitu. Makanya kalian juga bisa benar-benar khusyuk berdoa supaya Allah mengabulkan atas permintaan. Dan juga ada juga yang katanya bisnis sudah lancar, sudah dibilang sukses, kemudian
dalam hidupnya juga sudah mapan. Dalam bisnisnya, karena bisnisnya itu misalnya dia besar-besar. Jadi ibaratnya harta itu tidak mati, tidak habis lah itu dengan itu. Nah, dan ya seperti itu kan. Nah, tapi kenapa ujung-ujungnya di dalam suatu realitanya hartanya selalu sedikit-sedikit juga? Karena ibaratnya sedemikian orang di sini bilang orang kaya, orang mempunyai harta tidak habis ada tujuh. Ternyata dia juga habisnya dengan dikurangi penyakitnya sendiri. Adapun dia misalkan sehat, kemudian keluarganya ada yang sakit. Dia misalkan keluarganya sehat, dianya juga sehat, kemudian ada yang terbakar, rusak. Oke, semuanya orang-orangnya sehat, bapaknya sehat, nggak taunya kemaluan rumahnya. Nah, itu jadi harta kalian itu harus ya untuk dizakat. Karena harta itu sangat kotor. Harta yang kotor itu harta yang kotor itu harus dicuci, dibersihkan lagi. Nah, makanya di sini juga adalah sebagai malam perbaikan kepada bersedekah. Jadi sedekah kalian, pembisnis ataupun orang marah ataupun berjarak, sempatkanlah malam ini kalian bersedekah. Ibarat yang berapa persen dari harian disucikan dalam harta kalian itu supaya harganya barokah. Karena harta tidak barokah sedemikian miliar atau besar kecil juga tetap habis. Jadi yang menghabiskan itu tidak bisa dischedule ataupun tidak, karena semua itu terjadi mendadak. Ujung-ujung ada yang meninggal, habisin berapa? Ujung-ujung duitnya colong, habis semua. Nah, itu adalah suatu harta yang tidak barokah. Makanya ada suatu zakat 2,5% biasanya dari harta pemasukan yang kita dapatkan tiap bulan atau tiap proyek atau tiap tahun gitu ya. Nah, kita makanya 2,5% aja kita bersihkan zakatnya. Ini bagi orang yang usahanya sudah mapan.